Dari Bukit Balancing Rock, Pulau Belitung, kami menyapa kawan pajak semua. Datang hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey, hey, hey. Yuk dengerin hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey, hey, hey. Mari kakak, lihat dia dulu kakak. Sudah banyak bertemu lagi supajak. Kapan lagi mas? Halo kawan pajak. Halo kawan Dimanapun pajak. berada. Dimanapun kau berada. Terutama kawan pajak KPP Pratama Tanjung Pandan ya. Yoi, betul sekali. Saat ini kita berada di mana? Sekarang kita lagi ada di Balancing Rock. Kalau di Google Map tuh namanya Balancing Rock. Balancing Rock. Di desa Sijuk ya. Desa Sijuk. Sijuk gitu. Jadi cari suasana baru lah ya. Suasana baru. Ini ada meja, ada gelas, terus Balancing Rock tuh yang mana sih sebenarnya? Gimana nyebutin? Yang ini kayak. Iya, ini. Itu di belakang kita ya. Iya, Balancing rock. Jadi balancing seimbang gitu ya. seimbang. Jadi batu yang di atas batu tapi nggak jatuh. Nggak jatuh. Itu kalau dilihat tuh bawahnya tuh sebenarnya kayak sedikit gitu. Kan kalau di dalam ilmu fisika, saat dataran itu lebih luas, maka dia bisa menopang yang di atasnya dengan baik. Oh seperti itu. Kalau misalnya dataran di bawahnya itu lebih sempit, dia nggak bisa nopang. Oh, Tapi ternyata dengan kekuasaan Tuhan, maka batu ini bisa berdiri dan seimbang. Jadi di luar akal pikiran manusia ya. Betul. Jadi supaya kita bisa bersyukur dan merasa kita tuh sangat kecil ternyata di dunia ini. Iya betul. Baik, Bang Dede kita opening dulu ya. Iya, mending dulu. Oke, mau Bang Dede yang bacain? Oke. Memetik bunga di pinggir oasis. Cakep. Ada yang dicium, ada yang disentuh. Artinya, Saya Raditya. saya Doris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi. Lagi ya. Mau yang kedua. Numpain kopi kena usus. Cakep. Isinya buyar ke lantai 2. Artinya Kembali lagi di podcast Tarsius seputar perpajakan siniar untuk semua. Tepuk tangan lagi. Oke. Ramai banget. Cuaca hari ini cukup panas ya. Cukup Bang Dede, panas. walaupun masih jam 8 loh ini. Iya, cerah. Sebenarnya kita lagi di musim hujan, tapi dengan bismillah ya, nggak hujan, jadi kita bisa Betul. santai. Karena hujan biasanya sore ya kalau di Belitung ini ya, di Ini Kepulauan kalau Belitung. sebelah sini tuh ada yang lagi makan-makan nih. Kita rekam dulu kali ya. Lagi makan-makan nih. Nih, lihat nih ya. Enak banget ya makan di atas Tuh, ketinggian gini tuh, ya. ini lagi makan nih tuh, santai, oke. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas apa nih, Bang Dede? Sebelum bahas ini Enak dulu, kita ini podcast udah yang ke Ke-9 ya? 9. 9. Dari setahun yang lalu, kita udah bilang, siapa tahu penyuluhnya ganti. Bukan kita lagi kita. yang isi podcastnya. Ternyata 3 episode ngomong gitu terus. Tapi kan namanya doa nggak pernah berhenti ya. Nggak pernah berhenti. Termasuk doa lah, harapan ya. Iya, harapan. Ternyata masih kita. Mungkin cuplikannya mau dilihat nanti ya, sini ya, editor ya. Bisa. Mungkin Kalau nggak salah di menit 27:21 di episode yang ke-7 coba oh nanti iya. lihat. Mungkin tahun depan lah ya. Ganti lah. Amin. Karena kan bulan November. Kan tahun depan 2 bulanan lagi ya. 2 bulan lagi. Iya. Oke, masuk kembali ke materi. Ya. Nah, yang urgent kayaknya ya tahun Betul. depan ya, yang sebentar lagi akan kita hadapi, Ya. kurang lebih 1 bulan setengah lah ya. Ya. Itu adalah mengenai PPh final bagi pelaku UMKM yang sudah menggunakan selama 7 tahun. Orang pribadi. Orang pribadi gitu. Berarti yang NPWP-nya terdaftar 2018 ke bawah lah ya. Ya. Nah, nanti di tahun depan itu kenapa, Bang Dede? Maka sudah tidak lagi dikenakan tarif PPh final 0,5%. 0,5%. Jadi tidak boleh lagi ya? Nggak boleh. Jadi kembali ke tarif umum atau yang normalnya, yaitu di PPh pasal 17. Bukan lagi 0,5%, bukan final, nanti akan diperhitungkan di SPT tahunan. Cuman di tahun 2025 itu, di tahun depan, itu dalam masa peralihan, maka tidak ada pembayaran. Karena Tidak wajib. Tidak ada hitung-hitungannya. Betul. Karena Tidak ada dasar. Betul. Karena hitungan PPh pasal 25 yang setoran per bulan itu dasarnya adalah SPT tahun sebelumnya. Betul. Sedangkan tahun sebelumnya nih COP-nya pakai final ya Masih kan. final. Makanya tidak ada hitung-hitungannya gitu. Ya. Jadi masih dalam peralihan tidak perlu bayar. Tapi kalau misalnya ingin bayar pasal 25-nya itu boleh dengan memperhatikan tanggalnya. Misalnya maksimal tanggal 15 ya.
Kalau misalnya bulan Januari, masa Januari berarti 15 Februari, Februari bayarnya. paling lambat. Paling lambat. Kalau bayarnya tanggal 16 dan seterusnya nanti kena denda. Kena denda administrasi, administrasi. gitu. Nah, yang harus dilakukan apa Bang Dede untuk masa peralihan ini? Untuk masa peralihan berarti pada dasarnya sih sama ya, mencatat penghasilan, terutama bagian omset per bulan. Omset per bulan harus tetap dicatat. Ya, Betul. karena untuk dalam SPT tahunan 2025 yang dilakukan di 2026 itu dasarnya adalah omset tadi. Berdasarkan omset tadi itu mau dihitung pajaknya melalui metode pembukuan atau pencatatan. Memang sih pembukuan pencatatan ini harusnya di tahun 2025 ya, ditentukannya. Cuma yang paling utama memang biasanya orang pribadi itu belum melakukan pembukuan, makanya biasanya melakukan pencatatan. Jadi tambahannya untuk melakukan pencatatan adalah di tahun 2025 itu menyampaikan pemberitahuan norma penghitungan penghasilan neto namanya. Menggunakan norma. Menggunakan norma. Jadi karena saya yakinnya itu pencatatan bukan pembukuan, maka harus memberitahukan norma. Untuk ketentuan lebih detailnya nanti mungkin bisa lebih lanjut kita lihat tahun depan, siapa tahu di Cortex. Sudah ada. Harusnya sudah ada Permohonannya ya. Kalau sekarang kan mungkin masih DJP online. Nah itu hanya di 3 bulan awal ya. Kalau lewat dari Maret nggak Tidak bisa lagi lagi pengajuan. Nggak boleh, iya. Oke. Jadi tadi masalah pencatatan sama pembukuan. Bedanya gimana tuh Bang? Kalau seperti kita ketahui lah ya, teman-teman mungkin sudah tahu juga. Kalau pembukuan itu yang menggunakan pembukuan secara akuntansi gitu ya. Ada nanti pencatatan omset, terus ada pencatatan biaya-biayanya gitu ya. Jadi beneran dihitung nih berapa omsetnya, berapa biaya beban-bebannya. Nanti bisalah didapat namanya neto gitu. Ya. Makanya kalau orang pribadi kayaknya sedikit sekali yang menggunakan pembukuan ya. Betul. Karena sangat rumit gitu loh. Rumit dan memakan biaya juga. Bisa ya. jadi makan biaya. Karena pembukuan itu hal yang susah. Yang susit kayaknya. Gitu. Susah dan sulit. Susah dan sulit. Gitu. Begitu banget ya. sulit. Begitu susah. Kalau untuk pencatatan lebih simpel. Ya seperti namanya lah, pencatatan. Mencatat, tugasnya hanya mencatat. Ya. Uang masuk hari ini berapa dicatat, besoknya berapa dicatat. Sehingga terkumpul 1 bulan berapa gitu omsetnya dicatat gitu. Nah jadi, untuk norma itu sendiri kita hanya menghitung dari omset. Ya. Itu jadi gampangnya. Gampangnya itu. Jadi di norma itu ada semacam tabel yang sudah disiapkan sama Direktorat Jenderal Pajak yang sudah pakem nih berapa netonya gitu, ada Ya. persentasenya seperti itu. Makanya lebih gampang menggunakan pencatatan seperti itu, Bang Dede. Oke. Mungkin sudah cukup jelas ya. Kalau kurang jelas nanti bisa ke kantor atau lihat konten kita. Oke, yang di penting yang Pajak sekarang itu kalau misalnya tahun depan berarti kan si wajib pajak mengajukan NPPN ya. Ya. Norma perhitungan penghasilan itu. Terus satu lagi kalau misalnya perlakuan tarif final 0,5% itu tidak berlaku lagi, berarti subsidi 500 jutanya juga tidak berlaku lagi kan? Nggak berlaku lagi untuk orang pribadi itu. Jadi dia ngitungnya dari neto. Betul. Neto baru dikurangi PTKP kan? Iya. Kalau misalnya ada masih lebihnya, nah itu baru kita kalikan tarif Ya. progresif pasal 17 Ya. gitu. Jadi yang misalnya saya masih di bawah 500 juta nggak bayar, itu nggak berlaku lagi. Nggak berlaku lagi. Seperti itu. Ya. Tetap dicatat selama ada omset. Ya nanti kita hitung di SP tahunan yang dilakukan di tahun 2026. 2026. Nah tadi Bang Dede sedikit menyinggung masalah Cortex ya? Ya. Apa tuh Cortex? Padahal ini kayak ini ketiga kali kita bahas Cortex ya. Cortex core itu kan inti, tax itu pajak. Inti pajak. Jadi pajaknya tuh jadi satu sistem inti gitu. Oh gitu. Jadi satu sistem. Selama ini kalau misalnya masih ada DJP online, ada web e-faktur, ada e-rec, ada Enova, aplikasi desktop gitu. Itu akan dilebur semua jadi satu. Oke. Gitu. Jadi semua aplikasi-aplikasi itu dilebur jadi satu. Gitu. Jadi website namanya Cortex. Jadi nanti ada alamatnya misalnya tpportal.pajak.id misalnya atau MTRA misalnya, tapi itu belum pakem ya. Belum pakem. Jadi kita kan juga ada kelas Cortexnya tuh untuk pengajarannya setiap hari Kamis, boleh daftar di bit.ly/kelas Cortex. Nah, untuk pelaksanaan Cortexnya adalah di Januari tahun 2025. Kelebihannya apa tuh, Bang? Nah, untuk kelebihannya tadi selain sudah disebutkan ya, semua aplikasi jadi satu.
Jadi kelebihannya di Cortex itu tidak perlu menginstal ya, satu ya, tidak perlu menginstal. Jadi aplikasinya tidak perlu diinstal di gawai yang ini, Pak. Terenteng. wajib pajak miliki. Jadi dia hanya butuh jaringan internet. Jadi bisa dikerjakan di mana saja, kapan saja gitu, asal punya jaringan internet. Terus yang kedua, di Cortex juga yang tadinya teman-teman pajak itu pakainya sertifikat digital ya. Elektronik tadinya, sekarang elektronik. Oh, sekarang elektronik, sertifikat elektronik. Nanti akan digantikan yang namanya Sertifikat digital. Cuman sertifikat bedanya digital. fokus kepada hanya orang pribadi saja. Orang pribadi saja. Dan bedanya di Cortex itu tidak ada file. Kalau sertifikat elektronik kan pakai file tuh, dimasukin di aplikasinya. Kalau ini enggak, hanya pakai kode dan password ya. NIK dan password. NIK dan password. Nah, itu yang harus mendaftarkan adalah si penanda tangannya. Betul. Gitu, orang pribadinya. Jadi kalau misalnya yang lapor SPT-nya WP Badan, maka yang penanda tangannya ini yang harus daftar gitu. Tetap orang pribadi. Ya, kalau dulu kan NPP Badannya yang harus punya sertifikat elektronik gitu. Itu perbedaannya. Terus yang keunggulan lainnya adalah semua tidak hanya pelaporan ya. Semua permohonan juga bisa diajukan dari Cortex. Tuh, jadi kawan pajak tidak perlu capek-capek, repot-repot meluangkan waktu datang ke kantor pajak. Oke. Tuh, karena semua permohonan bisa diajukan melalui Cortex. Gitu. Nanti dan enaknya lagi juga langsung bisa kita proses ya, langsung masuk ke sistem DJP. Seperti itu. Ibaratnya tuh nggak usah ngantri-ngantri lagi. Nggak perlu ngantri-ngantri lagi. Ekspedisi Terus lagi. Tidak perlu menyiapkan banyak fotokopian lampiran-lampiran berkas gitu. Cukup banyak PDF kalau dibutuhkan. Kalau dibutuhkan gitu, hanya cukup mengupload gitu ya, seperti itu. Ada lagi? Terus juga kalau misalnya sertifikat digital itu tadi, itu berpengaruh pada saat misalnya faktur. Faktur itu kan perlu ditandatangan atau misalnya ada pengiriman SPT. Nah, itu tidak dilakukan di akun wajib pajak badan. Dilakukannya di wajib pajak orang pribadinya. Siapakah dia? Yaitu orang yang dijadikan sebagai person in charge atau PIC. Atau misalnya dia direktur, komisaris, ataupun kuasa konsultan, atau kalau bahasa Inggrisnya itu related parties. Oke. Tahu nggak related parties? Oke, pihak-pihak terkait. Ya, ini saya berubah kayak jadi ChatGPT, related parties gitu. Nah, itu pihak terkait. Saat itu mengirim, saat itu dipilih, maka dialah yang bisa menandatangan si fakturnya. Atau tadi representatif ya? Iya. Atau kuasa. Itu diminum dulu. Oh ya. Ini kosong ya. Kosong. Ini ada saya. Saya sulap sebenarnya. Nanti diedit ya keluar apa gitu. Susah ya bukanya. Mau di-share? Nggak usah. Belum dicuci. Ya, tadi kembali tadi. Jadi untuk penandatanganan atau pengiriman pakai akun pribadi, harus logout dulu. Gitu ya. Sama yang terakhir adalah deposit. Jadi deposit ini adalah menu baru, fitur baru. Seakan-akan seperti e-wallet ya. E-wallet. Nyimpan uang. Ya, jangan sebut merek. Nanti disensor lagi pakai suara lumba-lumba. Emang boleh ya? Nggak boleh, kan nggak ada sponsornya. Jadi e-wallet itu kita bisa membayar sekarang tapi belum masuk ke akun pajak manapun. Jadi misalnya nanti tahun depan di bulan Februari misalnya, itu ada pelaporan yang kurang bayar, tetapi sudah punya deposit, maka tinggal memilih, tidak perlu bayar melalui billing, tinggal memilih melalui deposit yang ada. Keuntungannya apa ya? Berarti saat punya uang bisa langsung bayar saat itu. Jadi nggak cash flow-nya bisa diatur gitu loh. Ya tidak perlu capek-capek ke kantor pos, ke bank, atau mungkin pakai mobile banking ya kan. Jadi kalau misalnya sudah ada uang yang ditanamkan di deposit, bisa langsung dipakai. Ya. Tuh. Apalagi? Itu saja. Satu lagi paling general ledger ya. Jadi nanti bisa kelihatan apa yang sudah pernah dibayar dan apa yang masih terhutang. Kewajiban yang belum dilaksanakan gitu di general ledger. Untuk detailnya nanti bisa kita cek sendiri aja. Jadi intinya Cortex ini sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali. Mungkin ya di awal-awal ada kecanggungan lah ya, namanya aplikasi baru, wajah baru, jadi butuh adaptasi. Tapi intinya adalah tujuan dari Direktorat Jenderal Pajak adalah memberikan kemudahan dari sisi perpajakannya ya. Jadi wajib pajak tidak perlu lagi repot-repot gitu, tidak perlu lagi susah gitu ya.
Seperti itu. Launchingnya 1 Januari 2000 1 Januari 1 Januari 2025. Nah, kalau misalnya pertanyaannya apakah DJP online dan lain-lain masih dipakai? Jawabannya Iya. bisa jadi ya. Iya. Bisa jadi ya. Karena untuk migrasi kan tidak Bisa langsung gitu ya. Jadi kita perlu adaptasi gitu ya. Masih perlu ada Familiarisasi. Bahasanya gitu, familiarisasi gitu ya. Jadi Familiarisasi. pembiasaan Pembiasaan ya. gitu ya. Nah, yang gak kalah penting yang selalu diingat-ingatkan orang pajak ya setiap di awal tahun gitu ya, bahwa ada kewajiban si kawan pajak. Apa itu? Penyampaian Penyampaian pelaporan SPT tahunan tahunan. gitu. Nanti yang akan sebentar lagi lah, 1,5 bulan. Sudah tidak rahasia lagi, bukan asing lagi bahwa batas waktu pelaporan itu adalah di 31 Maret ya untuk orang pribadi dan 30 April untuk WP Badan, wajib pajak badan. Yang kita sampaikan 31 Maret dan 30 April ini adalah batas waktu terakhir gitu loh. Nah, kebanyakan wajib pajak ini ya harus di ujung itu gitu ya. Malah di bulan Maretnya atau malah di Aprilnya. Betul. Disangkanya tuh orang pribadi harus Maret, badan harus April, padahal tuh batas. Padahal itu batas terakhir gitu. Jadi Januari udah bisa lapor, 2 Januari udah bisa lapor gitu. Iya. Nah, apalagi 1 Januari udah bisa karena kan Bisa. sudah online kan Sudah sekarang online. ya. Sekarang pelaporannya online, jadi 1 Januari pun bisa gitu. Jadi kayak gini, selamat tahun baru, duar, lapor SPT. Nah, Ya, bisa. submit langsung. Boleh. Iya. Gitu. Boleh, nggak masalah. Iya, karena gini loh kawan-kawan pajak, kalau ibaratnya semuanya lapor di Maret, itu kan servernya ramai ya, ya. gitu. Jadi rebut-rebutan masuknya gitu. Nah, ini yang suka menjadi Keluhkan. kendala, kadang nggak masuk SPT-nya. Iya. Jadi jangan sampai kawan-kawan pajak harus menunggu di ujung baru lapor gitu. Nah, apalagi nanti di tahun depan kan di akhir Maret Lebaran ya kalau nggak salah ya. Oh iya, betul. Di akhir Maret itu Lebaran. Nah, misalnya kawan pajak ada kendala ke kantor pajak di akhir Maret, Lagi maaf-maafan. kemungkinan kita lagi ini gimana ya? Oh, kesalahan teknis. Maaf lagi tutup gitu. Nggak betul, bisa. kita nggak open house. Susah jadi. Jadi kalau bisa sudah lengkap ya semua data-datanya, silakan lapor, tidak harus menunggu di 1 Maret. Tidak harus menunggu di April gitu. Karena ya gimana ya, sifat dasar manusia, masih lama gitu. Iya. Tahu-tahu udah Maret aja. Tahu-tahu telat nerbitin surat, dipanggil tahu-tahu kepala kantor. didenda. Enggak gitu ya. Nggak boleh. Ya gitu. Kalau Jadi misalnya orang pribadi telat atau tidak menyampaikan, dendanya 100.000. 100.000 rupiah. Tahun. Kalau orang pribadi, badan adalah 1 juta. 1 juta rupiah. Banyak ya. Jadi sayang banget kalau sampai terlambat gitu. Sedangkan pajak tidak ada misalnya ya. Jadi teman-teman pajak, kawan-kawan pajak tidak, ini banyak banget ya kalau di medsos bilangnya saya sudah bayar pajak. Nah, enggak ya, tidak semua penghasilan kawan pajak itu kena pajak gitu. Betul. Jadi ada aturannya gitu, ada batas-batasannya mana yang kena pajak, mana yang enggak gitu. Nah, jangan sampai yang penghasilannya ini tidak kena pajak malah kena denda karena terlambat lapor atau karena tidak lapor. Nah, seperti itu. Jadi disayangkan banget. Kita tidak mau sih sebenarnya yang mendenda. Pada dasarnya orang yang ber-NPWP, entitas ber-NPWP itu harus lapor. Harus lapor selagi NPWP-nya aktif. Iya. Gitu ya. Oke. Tahun depan juga ada baru lagi. Ada yang baru lagi. Jadi banyak banget ya. Betul. Yang baru Harus kita ingetin, nanti takutnya aduh nggak ada edukasinya, nggak diingetin gimana nih misalnya Kok kayak gitu. tahun naik aja. Iya, nggak dikasih tahu. Gimana? Ya. Apa? Jadi Sampaikan. kawan pajak kan sudah paham, familiar dengan PPN, pajak pertambahan nilai. Tahun depan, tahun 2025 adalah awal dari kenaikan tarif 1%. Tarif 1% naiknya. Naiknya. Berarti kalau dari sekarang jadi 12%. 12%. Ya. Mungkin banyak kawan pajak yang menanyakan kenapa kok bisa naik gitu? Kok bisa naik gitu? Padahal ya? tahun kemarin udah naik. Iya, bahkan beritanya macam-macam gitu. Sebenarnya itu 2022 ya naik 11% ya. Iya, 2022 naik 11%. Cuman 2 tahun doang kok naik 1% lagi gitu. Sebenarnya itu sudah tercatat di dalam Undang-Undang HPP. Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021 bahwa paling lama tahun 2025 itu naik jadi 12%. Jadi 12%. Tuh, jadi sudah tertulis. Sudah diagendakan gitu. Ya, malah kalau Di misalnya kita undang-undang. bandingkan ya, saya kemarin habis research gitu. Jadi di negara Zambia, di negara Meksiko, Lebih besar kemudian Mauritania, coba dicek itu pajak PPN itu 16% loh. Bayangkan, Pakistan itu gede loh. Sedangkan di kita baru naik 12 aja udah pada
kesulitan, memang kesulitan sih, hampir aja, hampir. Memang menjadi sulit, kita juga sulit ya, kita mau naik pesawat, naik kereta, atau mungkin misalnya beli barang di toko-toko, itu kan jadi naik semua. Tentu ada pengaruhnya ya, Pengaruhnya. di kenaikan harga gitu. Tapi tenang saja, untuk kebutuhan pokok itu tidak ada PPN-nya. Ya. Jadi tidak akan berpengaruh dengan kenaikan 1% ini. Contohnya apa kebutuhan pokok? Beras, sayur mayur, hasil Telur, laut ya, gitu. Nah, itu ya yang biasa digunakan masyarakat umumnya, nah itu tidak kena PPN. Jadi jangan sampai berkeluar, wah ini nanti barang naik karena ada PPN naik 1%. Iya. Ya enggak, karena untuk barang-barang tersebut itu sebenarnya bebas PPN, tidak kita kenakan PPN gitu. Termasuk susu juga nggak naik ya? Sus. Susu Boyolali? Jangan. Bukan susu Mbok Darmi. Itu merek, nggak boleh. Jadi semua yang kebutuhan pokok itu tidak berpengaruh ya. Tidak naik. berpengaruh. Tapi kalau beli HP barang tersier mahal ya naik ya wajar. Naik, gitu. Karena orang bisa beli HP itu memiliki kemampuan lebih. Mm-mm. Meskipun dia nyicil pakai pinjol, tapi tetap aja itu mampu. Jadi kalau dimahalin jangan ngomel dong. Iya. Kan mampu beli HP. Kita tuh harus bisa membangun negeri, harus peduli bahwa pajak ini tuh berpengaruh untuk misalnya membangun jalan, subsidi kesehatan ya, BPJS atau misalnya BBM, pembelian atau alutsista, pertahanan betul. keamanan segala macam. Sekolah swasta ada yang mau digratisin loh. Oh ya? Iya, dari mana coba? Dari pajak kan? Oh apalagi. iya, betul. Malah betul, pembangunan betul. IKN juga salah satunya dari pajak. Dari pajak. Kenapa? Tentunya pajak itu menopang sekitar 80% kepada APBN. APBN. Iya. Badan kita ini kayak APBN. Air ya. Air. Badan kita terdiri dari air, ada darah dan air-air. Kalau nggak ada air, nggak mati. bisa, iya mati. Negara Metong juga kita. mati, metong. Metong kayak nama temen ya, metong. Gitu. Nah, kalau di restoran itu Restoran itu PPN juga berarti naik juga harga bukan restoran. PPN, Oh, sebenarnya menjadi salah kaprah bahwa sebenarnya pajak itu kan terbagi dua, ada pajak pemerintah pusat dan ada pajak pemerintah daerah. Di dalam restoran atau hotel atau misalnya reklame itu diatur oleh pemerintah daerah. Maka saat kita di dalam restoran membayar 10% dilebihkan dengan pajak, itu artinya adalah pajak restoran yang dikenakan Pemda, bukan PPN. suka ada di struknya itu ya. Iya, Walaupun tulisannya PPN gitu ya. salah sebenarnya. Sebenarnya Namanya sekarang PB1 ya? PB1. Apa tuh singkatannya? Pajak 1. Kapan-kapan kita collab sama Pemda. Apa ya PB1? PB1. Nggak tahu juga saya apa ya. Apa penonton? Nonton. Nggak tahu ya. Oh ya, saya kira Persatuan Badminton. Bukan. Jadi dia itu pajak buat daerah ya. Pajak daerah. Dan biasanya juga di bawahnya ada service charge gitu ya. Ya, itu beda lagi. Pajak bangunan. Satunya apa, Bang? Mungkin ada PB2, PB3. Oke. Pajak bangunan ya, oke. Pajak betul. bangunan. Oh, jadi pembangunan daerah maksudnya. Pembangunan kali ya? daerah. Jangan takut bayar pajak itu pasti buat kita juga, dari kita untuk kita. Walaupun mungkin tidak dirasakan secara langsung. Gitu. Oke. Apa lagi yang mau kita bahas? Mungkin itu saja ya. Tadi udah dari penyampaian PPh final, terus Itu yang paling penting ya, urgent. SPT tahunan, Cortex, terus kenaikan tarif. Kenaikan tarif 1%. Kalau Instagram kami ada di @pajak_tj_pandan. @pajak_tj_pandan. Di situ banyak informasi-informasi. Termasuk Misal- pembukaan kelas-kelas pajak ya? Ya. Ada kelas pajak. Nah, ya kita ada kelas pajak juga ya. Ya. Tiap Kamis ya. Mm-mm. Kelas Cortex gitu. Setiap Kamis di KPP Pertama Tanjung Pandan. Ya. Nah, ini ada lagi satu lagi yang lagi heboh-heboh happening ya, itu penipuan. Oh iya, betul. Penipuan. Jadi Gimana tuh? banyak banget sekarang penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Hmm. Bisa melalui WA, Ya. email ataupun telepon gitu. Yang bilang macam-macam lah. Ada yang bilang verifikasi data, ada yang bilang mau mengembalikan kelebihan pajak, Atau ada yang suruh bilang download. ada yang bilang
hutang pajaknya gitu ya. Masih ada utang ya. Ada masih hutang pajak. Nah, bisa dipastikan bahwa selagi kawan-kawan pajak menerima informasi tersebut dari alamat yang tidak jelas, misalnya dari email kan kelihatan ya. Kalau email kita kan jelas ya, pajak.go.id gitu, jelas. Kalau misalnya ada pajak.co.net, nah itu udah jelas palsu lah ya gitu. Atau mungkin nomor WA yang nggak jelas dari siapa, atau ada yang WA. Nah itu teman-teman kawan-kawan pajak harus curiga gitu, harus curiga. Nah bisa nanti misalnya curiga boleh datang ke kantor pajak terdekat bertanya gitu ya. Ini atau menghubungi lewat kering pajak di atau 1 500 200 direct message juga bisa, atau nomor helpdesk kami bisa. Nomor helpdesk kita di mana? Di 0812 8655 6622. Atau berapa? Nanti ada di deskripsi. Ada di deskripsi, boleh nanti di chat ya. Jadi itu namanya spoofing ya. Spoofing itu jadi pura-pura seperti dari pajak tapi padahal bukan. Jadi dia memasukkan alamat yang asli, alamat dia dipalsukan dengan alamat DJP gitu. Sebenarnya kalau misalnya ditelusuri itu alamat aslinya ada gitu ya. Kemana gitu? Saya punya pembeda. Bukan, belum. Pantun nanti. Punya pembeda. Jadi kalau yang lewat telepon, penipuan yang lewat telepon, dia biasanya memperkenalkan dari kantor pusat. Sedangkan si wajib pajak ini udah tahu dia terdaftarnya di Pratama. Betul. Kan wajib pajak itu bisa terdaftar di Pratama, bisa di Madya ya. Betul. Atau di lainnya. Nah, kalau misalnya di Tanjung Pandan ini yang sering saya temui adalah mereka tahu terdaftarnya di Tanjung Pandan, tetapi saat menelpon tuh kantor pusat, jadinya mungkin antara percaya atau tidak. Cuman kalau saya tekankan, kantor pusat cenderung tidak pernah menelpon. Betul. Nah, kalau misalnya melalui WhatsApp, yang melalui chat, itu biasanya memperkenalkan dengan dari departemen. Anda tahu tidak, departemen itu sudah lama diperkenalkan di Indonesia ini. Departemen apa misalnya contohnya? Departemen apa lupa saya? Departemen apa ya? Pajak. Iya kali ya, lupa, pokoknya departemen. Padahal kan kita udah jadi kementerian. Jadi kalau bahasa nomenklatur aja sudah salah, berarti kita harus curiga. Betul. Nah, pintarnya mereka ini dia mencatat orang pusat karena susah buat mendetek orang pusat ya kan. Ya, mungkin di Pratama mereka udah kenal nih orang-orang di Pratama siapa aja bisa. gitu. Sedangkan orang pusat mereka nggak kenal, makanya dia pakai nama orang pusat. Ya banyak cara lah orang nipu ya. Terus yang ketiga ini, jadi ada wajib pajak datang itu bilang, ada nggak nama petugas yang namanya si A misalnya. Nggak ada bu. Ya nggak ada ya, berarti bener dong saya ditipu. Emang gimana modusnya? Ternyata setelah diteliti kemungkinan dia tuh diminta untuk install aplikasi yang dikirim lewat WhatsApp. Setelah diinstal terus dia disuruh meminta untuk mengirim uang sejumlah besarnya materai. Berarti kan 10.000. Setelah dia transfer, nggak lama rekeningnya dikuras habis. Mungkin kan di pembelian materai itu dia memasukkan data-data pribadi ya. Mungkin. Jadi bisa dihack di situ kali ya. Betul. Jadi tahu PIN-nya, tahu apanya segala macam. Mobile bankingnya kena berarti ya. Ya, jadi kawan-kawan pajak harus selalu waspada ya berbagai macam modus penipuan. Yang sekarang seperti itu, mungkin kedepannya ada lagi yang model baru lagi ya gitu takutnya. Ya. Bisa jadi mungkin dari tim Cortex gitu mau apa? Iya, bisa jadi ya kan, namanya juga penipu kan banyak cara gitu buat menipu. Nah, misalnya kan saking terkenalnya Bang Doris kan ternyata ada yang pura-pura jadi Bang Doris, ngeri juga loh. Apalagi sekarang zamannya AI, artificial intelligence, semua bisa dipalsukan video, ya. Mukanya jadi berubah jadi Doris, terus suaranya juga berubah. Ngomong gitu gampang, ya. Semua bisa dipalsukan ya. Orang presiden aja bisa ditiru, apalagi kayak kita. Iya, kayak di medsos tuh banyak, ada Raffi Ahmad, terus ada Ustadz apa tuh yang ini Ustadz Dennis Lim bilang, judi online. Judi kalah adalah awal dari kaya. Iya. AI itu ya. Iya, bisa. Nggak boleh. Kayaknya udah semua ya. Sudah semua. Hari juga semakin panas ini. Kita mau. Udah geramot. Ini abang pakai jaket padahal panas. Panas, yang penting gaya aja. Kalau kata Pak Denny ini style pantai. Style gunung. Ini style pantai. Ada ini pantun ya. Minum obat cacing kremi. Cakep. Udah busuk terus dimasak. Artinya semoga dapat dipahami, bermanfaat untuk kawan pajak. Satu lagi. Ada yang bantat jadi nggak laku. Cakep. Pas lagi hangat diminum cepat. Artinya pajak kuat, Indonesia maju. Pajak kuat, APBN sehat. Amin. Terakhir, memetik bunga di dalam bis. Cakep. Ada yang dicium, ada yang disentuh. Artinya saya Raditya. Saya Doris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Datang hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey hey, yuk dengerin hei kawan pajak, diajak-ajak bayar